Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita akan bongkar bagian kopling ya, bagian bak sebelah kanan untuk motor Vega ZR. Oke, untuk penyakitnya motor Vega ZR ini kalau diengkol ngelas ya lur, diengkol ngelas seperti ini. Nah, nggak nyangkut ya. Nah, seperti ini. Pakai tangan saja bisa. Nah, itu penyakitnya. Ngelos total ya, nggak bisa nyangkut sama sekali. Oke, nanti kita akan bongkar dan kita akan jawab untuk pertanyaan untuk teman-teman yang kemarin ya, yang pernah komen di video masalah Vega ZR yang ngelos. Itu belum saya jawab dengan video. Nah, untuk saat ini, untuk video ini kita akan jawab ya, karena ada bongkaran untuk motor Vega ZR untuk penyakitnya yang sama ya. Oke, langsung aja kita bongkar untuk bagian bak mesinnya. Oke, untuk baknya sudah kita bongkar ya. Untuk teman-teman, cara pengetesan untuk melihat penyakit yang di engkol itu ngelos khusus untuk motor Vega ZR ya, itu terlebih dahulu untuk engkolan ini jangan dilepas terlebih dahulu. Untuk as engkolnya ini jangan dilepas ya. Nah, lalu kita pasang lagi seperti ini ya. Kita cek, kita lihat untuk bagian ngelos itu di bagian rumah kampas kopling atau di bagian kampas ganda ya lur. Nah, ini ada dua macam. Untuk Vega ZR memang kebanyakan yang parah ya, mesinnya parah itu biasanya di dua alat ini, di kampas ganda dan kampas kopling ini bermasalah. Nah, maka dari itu kita tes satu-satu, kita cari benar-benar, kita cari penyakitnya ya, seperti ini. Nah, ini kita engkol ini. Nah, ini kita engkol ini. Nah, ini nyangkut ini ya. Nah, ini nyangkut ini. Nah, yang tadi nyangkut ya lur. Untuk bagian, kita fokus di bagian asgroup. Kalau tadi yang pertama kita tes tadi, untuk bagian asgroupnya ini nggak muter di saat kita engkol. Nah, terus kita tes untuk 2 kali atau 3 kali tadi baru nyantol ya, baru berputar untuk asgroupnya ini seperti ini loh. Nah, ini enggak kan, ini enggak melok muter ya. Untuk bagian ini loh, asgroup ini enggak melok muter ya, enggak ikut muter ya. Nah, seperti ini. Nah, ini baru muter, ini nyangkut. Nah, diperhatikan di bagian sini ya lur. Nah, ini nyangkut. Seharusnya untuk engkolan motor Vega ZR yang bagus itu harus, kalau kita engkol seperti ini, untuk bagian asgroupnya muter, bukan di bagian mangkok gandanya ini yang muter. Ini asgroupnya harus muter juga. Ini tadi enggak, kadang nyangkut, kadang enggak, tapi kebanyakan enggak nyangkut. Nah, ini seharusnya seperti ini.
Nah, ini enggak lagi kan. Ini kalau kita masukkan gigi, nah kita engkol kayak gini lagi, ngelos lagi. Nah, ini sudah ketahuan penyakitnya lur, yaitu penyakitnya di bagian rumah cage kupling itu pasti dekok. Di bagian pelor cage kuplingnya itu dekok di bagian sini. Nah, kemarin ada yang komen setelah diganti rumah kaki 4 bagian kampas kupling ini diengkol masih ngelos. Nah, dicek mas, dicek di bagian kalau kaki 4 itu sudah diganti, kampas kupling sudah diganti, tolong dicek di bagian per kopling. Kalau Vega ZR itu nggak pakai per kopling, dia pakai plat. Nah, platnya ini juga bisa lemes ya, bisa lemes, lebih bisa kalah karena nggak kuat neken kampas kopling. Kalau ini di bagian sini sudah dicek semua bagus, kok masih ngelos, atau di bagian sini sudah diganti semua kok masih ngelos, dicek di bagian rumah cage. Rumah cage untuk Vega ZR dan Jupiter Robot itu sering kalah di bagian rumah cagenya dibanding dengan motor Vega New, Jupiter Z burung hantu, Vega lama itu lebih kuat daripada motor Vega ZR. Ini memang gampang kalah di bagian rumah cage kupling, itu pasti dekok. Kalau sudah dekok nggak bisa diakali ya, itu kalau sudah dekok dalam nggak bisa diakali itu. Jadi itu ya untuk teman-teman yang bertanya kemarin, tuh harus dipelajari satu-satu, dicek di mana dia permasalahan kok ngelos dengkol. Jadi untuk teman-teman nggak basing-basing ganti ya, nggak basing-basing ganti. Memang kalau untuk Vega ZR penyakitnya itu banyak, penyakitnya permasalahan nggak bisa dengkol. Nah, harus dipelajari dulu, harus dicari sebelum dibongkar. Kita pasang engkolnya dulu, kita engkol di mana dia ngelosnya, itu di bagian mana, di bagian rumah cage kupling atau di mangkok kupling sini atau di bagian kampas ini. Nah, kalau di kampas ini yang diengkol muternya itu hanya di sini, berarti kaki 4 dan per kopling ini harus diperiksa atau kampas koplingnya harus diperiksa kayak gitu. Kalau untuk motor ini di bagian sini ya lur, di bagian rumah cagenya pasti kalah. Nah, ciri-ciri sebelum dibongkar ya untuk teman-teman, itu untuk ngelos itu ada 2 macam ya. Ngelos itu untuk Vega ZR ngelos, kalau diengkol ngelos itu ada 2 macam. Ngelos kayak di kopling dan ngelos tanpa nyangkut sama sekali, kayak muter nggak ada nyangkut sama sekali. Nah, kalau yang ngelos kayak di kopling itu di bagian sini, di bagian kaki 4-nya itu rusak. Cuman kalau ngelos plong nggak nyantol sama sekali, nggak nyangkut, itu di bagian sini di rumah cage kupling. Cara ngatasinya hanya bisa diganti mangkok gandanya atau lonceng, inilah pokoknya ya, apa banyak ini namanya Sprodo apa itu banyak ya lur. Nah, itu harus diperiksa sebelum dibongkar, dicek tuh. Jadi enggak, permasalahan motor Vega ZR nggak bisa dengkol langsung dibongkar tanpa dicari penyakitnya ya, nggak ketemu. Permasalahan ngelos itu ada 2 ya. Nah, itu harus diperhatikan untuk teman-teman. Kalau di plat kopling
itu jarang memang yang bermasalah di plat kopling ya, jarang, kecuali motor yang sudah dipasang kopling manual ya, pasti ini bermasalah. Tapi kalau normalnya jarang, ada yang rusak tapi jarang. Nah, yang saya maksud untuk kaki 4 plus lawan ini ya lur, ini dengan yang ini, yang bagian tengah ini nih, ini kaki 4 kalau saya nyebut. Ayo kalau kalian, untuk teman-teman tidak tahu saya, karena namanya itu beda-beda ya, di setiap bengkel daerah itu beda-beda. Ini kaki 4 itu biasanya dekok di bagian sini, kalah aus di bagian sini. Nah, di bagian sini, di bagian kampas kopling ini kalah ini. Nah, kalau ininya rusak, kalah dalam, yang bagian sini dan bagian yang sini kaki 4 ini ya, kalau udah kalah dalam itu nggak bisa diakali untuk Vega ZR dan Jupiter Robot. Nah, nggak bisa diakali karena dia sistemnya bukan per kopling, dia sistemnya pakai plat. Kalau diakali nggak tahan lama ya, cuman kalau pakai per kopling, saya rasa untuk teman-teman lebih tahu cara ngakalinnya kayak gimana ya. Nah, kita buka dulu untuk bagian sini ya. Nah, kita fokus di bagian mangkok gandanya ya lur. Ini udah ketemu penyakitnya lur. Nah ya, yang pertama ini motor ini pasti nggak ada tenaganya ya lur, karena di bagian kampas gandanya ini sudah habis. Oh, habis belah ya. Nah, itu kelihatan ini geram-geramnya remuk ya lur. Ini juga untuk kampas gandanya sudah diganti, ini mereknya Corazon. Nah, terus untuk permasalahan yang nggak bisa dengkol itu ngelos di bagian sini lur, di bagian rumah cage ini, rumah cagenya ya. Nah, di bagian sini ya. Ini pelor cage ada 3 ini lur ya, ini ada 3. Nah, yang kalah itu di sininya. Nah, ini di pas pelornya, pelor cagenya ini dekok ya, boleh ngarani kalah ya. Ini labdil. Oh iya. Nah, bagian sini. Nah, ini ya lur, di bagian ini 1 2 3. Nah, ini dekok, ini kalah. Jadi kayak gini dia ya tempatnya. Nah, kalau sudah kalah seperti ini lur, untuk rumah cagenya itu kalau nggak parah ya, kalau nggak parah itu masih bisa diakali. Cara ngakalinya sangat gampang. Oh, untuk teman-teman, untuk bagian per cage koplingnya yang ini, bagian ini ya, ini pirnya. Kalau udah kalahnya dikit tapi dirabah kayak gini. Kalau dikit, kalau nggak punya biaya untuk ganti, itu per cagenya diganti satu saja, dipasang satu saja, jangan dipasang tiga-tiganya ya lur. Nah, ini kan ada 3, ini ada 3 lubang.
itu jangan dipasang tiga-tiganya, dipasang satu aja, itu pasti bisa, tapi hanya sementara ya lur. Cuman kalau udah parah kalahnya itu udah parah dekoke, nah itu nggak bisa diakali. Cara ngakalinya ya harus ganti ini mangkoke ya. Cara ngobati kalau rumah cagenya itu sudah kalah, udah dekok, itu harus ganti. Nah, kalau ini udah parah ini nggak bisa lagi diakali, ini harus ganti. Nah itu ya lur. Ada juga yang bertanya, udah diganti mangkok ganda, kampas ganda, tapi masih bunyi glodok-glodok. Nah, di sini permasalahannya harus dicek di bagian sini ya lur, dipastikan untuk kondisi setang sehernya itu bagus, kelahara askupnya bagus. Nah, kalau memang permasalahannya sudah tahu di bagian sini, di bagian kampas ganda dan mangkok ganda, terus untuk teman-teman inisiatif ganti kampas ganda dan mangkok ganda supaya halus, diperhatikan untuk alat yang harus diganti. Kalau untuk kampas ganda itu harus saran saya harus diganti yang asli ya, jangan yang imitasi. Karena kalau yang imitasi itu bedanya di bagian sini, di bagian suri ini. Jadi antara rumah kampas ganda dan askrup itu enggak press, ada selah, ada gerakan, walaupun dia minimal separuh ya, separuh ini ya, separuh surinya ini ya, itu pasti timbul suara glodok-glodok. Terus dipastikan juga untuk karet kuplingnya itu bagus, karet rumah kuplingnya itu bagus, nggak terlalu godak. Kalau untuk karet kupling motor Vega ZR itu pasti godak, tapi nggak parah ya lur, nggak bisa kenceng kayak yang lain-lain. Itu sudah saya berapa kali saya ganti untuk motor yang masih sehat, untuk Vega ZR pasti godak, tapi nggak parah. Nah itu harus diperhatikan juga. Nah itu ya yang bertanya kemarin, permasalahan glodok-glodok, suara glodok-glodok. Nah, yang bertanya habis diganti ke mangkok ganda dan kampas ganda kok masih bunyi glodok-glodok. Di sini permasalahannya. Nah, permasalahan di kampas ganda. Ya, lur. Yang permasalahannya engkolan nggak bisa engkolannya itu ngelos. Ada banyak hal sih, tapi tinggal